Halo Sobi, selamat datang di Inbizia, portal finansial buat milenial. Pada video kita kali ini, kita akan membahas cara menggunakan indikator MACD dalam trading yang dipadukan dengan metode lain, contohnya price action atau indikator-indikator yang lain. Tapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan share channel ini dulu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pertama-tama kita bicara dulu tentang MACD. MACD ini adalah indikator yang jenisnya osilator ya. Dibuat oleh Gerard Appel pada tahun 1970-an dan masih populer hingga saat ini. Banyak trader yang forex, stock juga masih menggunakan indikator ini. Namun pada penerapannya MACD ini sangat cocok di market yang trending ya. Jadi perlu kita tahu dulu bahwa MACD ini walaupun osilator tapi sangat cocok di market yang trending. Nah, kalau terus untuk MACD-nya sendiri, ya, teman-teman kalau mau masuk mau insert indikator MACD, teman-teman bisa klik ini ya, yang ada tulisan FX di TradingView, masuk di built-in, cari yang namanya moving average, convergent, divergent. Nah ini nih MACD, klik maka akan muncul MACD-nya. Nah teman-teman perlu tahu juga bahwa MACD yang ada di sini beda dengan MACD yang ada di MetaTrader 4 ya. Saya sudah lihat-lihat, ternyata MACD yang ada di sini beda penampakannya dengan MACD yang ada di Meta 4. Apa yang membedakan? Kalau nggak salah ini MACD-nya yang gunakan OSMA-nya lebih ke eskalatornya, sedangkan yang di MetaTrader 4 itu enggak seperti ini. Jadi dia kalau di MetaTrader 4 kalau trennya sedang naik, banyak kita lihat di daily-nya trennya naik, yaitu histogramnya selalu di atas ini ya, di atas garis 0 ya. Kalau trennya naik seperti ini, histogramnya di atas garis 0. Sedangkan kalau ini, walaupun tren naik, dia ada histogramnya kadang merah juga. Jadi nggak semuanya hijau. Nah ini histogram MACD di TradingView ini cocok kita akan gunakan sebagai signal ya. Jadi kita nggak akan nyari level dan signal ini kita cuma gunakan MACD. Nah teman-teman juga bisa, jadi pertama-tama kita nyari dulu indikator untuk ngelihat structure atau ngelihat trennya. Nah, teman-teman bisa gunakan moving average, tapi yang saya suka itu price action ya. Jadi yang saya gunakan itu higher high, higher low untuk tren naik, dan lower high, lower low untuk tren turun. Kalau sideways kita step aside ya. Kita nggak usah entry pada saat harganya sedang sideways. Nah, terus untuk memfilter juga kita bisa gunakan ADX ya. Teman-teman bisa buka di indikator kayak tadi, klik built-ins dan gunakan average directional index. Ini ADX-nya, klik. Nah, ini untuk memfilter tren yang kuat dengan tren yang lemah. Nah, kita kasih garis pembatas ya. Ada dua versi, ada yang ADX 20, ada yang 25. Coba saya gunakan ini yang ADX 20 ya untuk melihat tren kuatnya. Jadi kalau di atas 20 kita bisa masuk, kalau di bawah 20 berarti harganya choppy, kita nggak entry. Jadi begitu ya. Kita langsung masuk ya. Pertama kita lihat structure-nya dulu. Misalnya harga lagi dari sini ya. Dari sini kita lihat ini secara price action-nya. Ini harganya sedang tren turun. Ini high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini trennya turun, lower high, lower low. Nah di sini harga bikin lower high tapi tidak bikin lower low-nya. Artinya ada kemungkinan harga bisa mau balik. Jadi teman-teman hati-hati ketika ada harga yang tidak bisa break lower bottom terakhirnya dalam tren turun, atau sebaliknya ya, tren naiknya juga seperti itu. Nah, ketika harga berhasil break yang ini ya, yang top terakhirnya saya tandain, berarti sesuai teori Dow ini trennya sedang berubah ya. Nah, kalau trennya berubah, tadinya kita fokus di entry sell, sekarang kita fokusnya di entry buy. Nah, jadi teman-teman yang tadinya nyari sell di sini, sekarang fokus nyari entry buy di sini. Nah, coba kita lihat ya penerapan ADX, MACD plus dengan price action untuk lihat tren di market yang sedang trending ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa market trading ini adalah yang paling cocok untuk strategi MACD ini. Kalau teman-teman pakai di market yang sideways, itu akan banyak kena stop loss dan harganya lebih banyak naik turunnya, nggak kena TP-nya. Kenapa? Karena signal yang diberikan oleh ini jadi nggak optimal. Jadi harus dipahami bahwa ini adalah market
optimal untuk market trending. Nah, ini kita lihat untuk trennya ya, trennya sendiri ini tren naik. Nah, di sini kita yang fokus adalah melihat signal MACD dan ADX. Pertama kita lihat ADX-nya. ADX-nya di sini kita lihat ini di atas 20 ya. Berarti kita fokus entry buy valid. Jadi kita untuk ngelihat trennya ini pakai price action, kita ngelihat kekuatan trennya itu pakai ADX, dan untuk signal entry-nya menggunakan ADX. Yang kita lihat itu adalah perpindahan kalau tren naik ya, dari merah jadi hijau dan penyilangannya. Tapi kalau tren turun, maka perpindahan dari hijau ke merah, di perubahan dari naik ke turun, hijau ke merah dan penyilangannya. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat dari merah ya, merah. Ini setelah ini ya, break ini merah di sini, dan ini hijau. Saya kasih tanda ini hijau. Ini perubahan dari merah jadi hijau, dan ini ada penyilangan. Dan di ADX-nya juga di atas 20. Jadi teman-teman bisa entry buy. Jadi secara trennya naik, kekuatannya oke, signalnya udah ada, maka entry buy. Nah, ini entry buy-nya di sini ya. Stop loss-nya bisa di bawah sini atau di bawah recent high. Cuma kalau mau aman di sini sih, di bawah sini. Last bottom-nya. Nah, ini saya tidak membicarakan tentang TP-nya berapa, apa segala macam. Kita sedang melihat gimana caranya gunain sebagai untuk signal entry. Nah, teman-teman bisa riset sendiri gimana TP yang paling bagus, 1:1, 0,7, atau pakai ketika harganya udah merah baru kita close. Itu teman-teman nanti bisa riset sendiri. Yang penting cara menggunakan MACD-nya dipadukan indikator lain, terus termasuk price action, itu bisa dipahami. Terus coba lagi ya, ini harganya naik ya, naik bikin higher high. Nah, di sini setelah bikin higher high, harganya turun dulu, koreksi, dan bikin lower low. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa pada saat harganya turun, ini ADX-nya turun ya, ini merah. Nah, yang kita cari merah jadi hijau, ini harganya turun. Nah, pada saat harga ADX turun di bawah sini, teman-teman jangan entry. Karena ini penting ya, karena biasanya kalau di bawah 20 ini harganya choppy. Nah, ini teman-teman, dia harganya choppy di bawah ADX-nya di bawah 20. Nah, ini kita nggak usah entry karena nggak optimal ya. Kekuatan powernya itu bayarnya nggak kuat. Nah, ketika harga ini naik, ini harga turun, naik, turun. Nah, ketika harga sudah di atas 20 yang ini di atas 20 ya, pas penyilangannya. Ini kena di sini. Dari di bawah 20 naik di atas 20. Terus yang di sini itu ada perubahan dari merah jadi hijau dan ada penyilangan ya. Penyilangan, teman-teman bisa lihat ya, ada penyilangan. Nah, ini berarti di sini candlestick yang ini itu ada kita bisa entry ya, ada signalnya. Sini stop loss-nya bisa di bawah sini, yang ini di bawah sini atau di bawah sini. Nanti TP-nya teman-teman nanti riset sendiri ya. Saya riset. Terus harganya masih naik, kita tetap gunain trendingnya. Trending naik. Nah, harganya koreksi, ini kelihatan dari ini. Saran saya ini kita entry sesuai tren saja ya, kita nggak gunain koreksinya karena cukup riskan, apalagi time frame H1. Kalau di time frame daily boleh karena lebih slow ya kita entry di daily. Cuma kalau di H1 lebih riskan sih, terutama kalau ada fake out. Jadi saya sarankan mending ikuti yang sesuai tren saja. Jadi kalau misalnya tren naik kita entry buy, kalau misalnya tren turun kita entry sell. Kalau sideways kita nggak entry, kita nggak ngapa-ngapain. Nah itu ini turun ya. Ini ada signal di sini, teman-teman bisa lihat. Ini ada signal penyilangan, merah jadi hijau. Terus di di sini juga ada di atas 20. Nah di sini berarti bisa entry buy di sini nih. Pas harganya sedang naik. Stop loss-nya di bawah sini, di bawah recent low. Ini TP-nya nanti teman-teman bisa riset lah. Jadi itu saja cara penggunaannya. Jadi melihat MACD ini sebagai satu kesatuan. Kalau teman-teman cuma pakai MACD-nya saja, kalau saya rasa sih kurang bagus ya filternya ya. Nanti teman-teman masuk di market sideways malah lebih banyak kena stop loss-nya, atau harganya malah choppy ya, naik turun nggak kena TP, malah banyak yang kena stop loss-nya.
Jadi ADX ini ada gunanya untuk memfilter kekuatan tren, MACD sebagai signal, dan price action ini untuk melihat tren. Apakah bisa pakai indikator lain? Boleh. Misalnya trennya mau pakai moving average boleh. Indikator lain, Bollinger Bands boleh. Tapi yang penting tahu konsep dasarnya itu seperti apa. Trennya dulu, terus kita lihat kekuatan trennya untuk memfilter, terus yang terakhir bisa kita gunakan MACD sebagai signal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terus bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe. Dan juga jangan lupa di-share channel ini dulu ya, agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa, salam profit.